Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPTSKAP SPSI Batam berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka menuntut keadilan lantaran besaran pesangon PHK yang tidak sesuai oleh PT Batam Bersatu Aparel. Selengkapnya terkait tuntutan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Roma Ulisianturi, reporter Tribun Batam yang siap dengan informasi detailnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Tak sesuai besaran pesangon PHK sejumlah karyawan PT Batam Bersatu Aparel atau yang disingkat dengan BBA yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang disingkat FSP, PSK, SPSI melakukan aksi unjuk rasa tepatnya di depan kantor DPRD Kota Batam pada hari Selasa 26 Juli 2022 lalu sekitar pukul 10 pagi. Nah, mereka masa menggunakan satu unit mobil pick up dengan pengeras suara dan mengawali aksinya dengan lagu Indonesia Raya. Mereka juga membawa satu unit bendera besar yang dikibarkan di atas mobilnya. Nah, salah satu orator berdiri di atas pickup sembari menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara, yaitu mereka diberikan pesangon sebesar 0,5% sesuai dengan aturan pekerja yang baru, yakni Undang-Undang Omnibus Law. Padahal mereka itu sudah bekerja 10 hingga puluhan tahun, begitu rekan Dea. Nah, PT Batam Bersatu Aparel ini bergerak di bidang tekstil yang sudah resmi menutup industrinya sejak tanggal 20 Juli 2022 lalu. Memiliki 400 karyawan tetap ataupun yang permanen. Nah, perusahaan ini mengalami tidak ada orderan selama kurang lebih dalam 4 tahun. Nah, tidak sia-sia rekan Dea dan Tribuners sekalian, kedatangan mereka langsung disambut atau ditemui oleh Wakil Ketua 3, Bapak Ahmad Surya. Kemudian perwakilan dari antara mereka diundang untuk melakukan audiensi di Gedung Serbaguna DPRD Kota Batam sekitar pukul 11.30 menit. Jadi mereka sudah menggelar aksi sekitar 1,5 jam di depan kantor DPRD Kota Batam. Nah, dalam audiensi ini pihak DPRD Kota Batam dalam hal ini Ahmad Surya akan memfasilitasi mereka agar melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 yang membidangi pekerja terkait besaran pesangon ini. Nah, ia juga menilai bahwasanya tidak adanya miskomunikasi antara pekerja dan perusahaan, di mana perusahaan tidak transparansi selama ini bahwa tidak ada orderan selama 4 tahun. Selain itu, pekerja juga merasa tidak terima lantaran tidak pernah diajak duduk bersama terkait keuangan perusahaan yang sudah semakin melemah. Nah, tadi siang mereka berhasil melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPRD Kota Batam yang dipimpin langsung oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Bapak Mustafa, yang dimana beliau juga pernah sebelum menjadi anggota dewan menjadi bagian dari serikat pekerja itu sendiri juga. Nah, rekan Dea, jadi dalam aksi ini dalam RDP tadi siang itu tidak dihadiri oleh perwakilan perusahaan lantaran perwakilan perusahaan manajemennya sudah dipindah ke induk perusahaan yang masih beroperasi hingga saat ini, yakni PT Gimli yang merupakan sama dengan bergerak di bagian tekstil itu juga. Nah, selanjutnya mereka akan kembali audiensi bersama Dinas Tenaga Kerja pada hari Kamis esok hari di kantor
di kantor Dinas Tenaga Kerja Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau. Begitu rekan Dea, laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Roma, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wakil Ketua FSPTSKSPI Andi Ilyas terkait ini selengkapnya. Kegiatan kita hari ini merasa adalah di mana salah satu perusahaan yang di tempat kami bekerja itu sudah tidak mendapat orderan, dan per tanggal 20 kemarin mereka sudah menyatakan perusahaan itu dilakukan pembubaran oleh likuidator yang ditunjuk oleh perusahaan. Nah, di situ juga pemilik saham sudah memberikan surat melalui email dari Singapura. Mereka hanya sanggup membayar kepada karyawan yang sudah bekerja hampir maksimal itu 20 tahun. Mereka memberikan upah minimum. Menurut kami sebagai pekerja yang sudah memberikan tenaga jasa selama ini, itu tidak wajar harus di PHK kami dengan 0,5 tersebut. Jadi harapan kami di sini, kami meminta kepada pihak perusahaan selama ini sudah melakukan dipartit 3 kali, bahkan sampai ke Dinas Pengawasan juga sudah. Tapi perusahaan masih kekeh dengan keinginan mereka untuk membayarkan itu. Dan menurut kami bukti-bukti yang diberikan perusahaan dalam kerugian itu belum terbukti sesuai yang sudah akan dicek melalui mediasi nanti. Kami sambil menunggu itu juga, apapun nanti keputusan dari pemerintah, kita sama-sama, baik kita serikat atau pekerja dan perusahaan, akan menjalani sesuai aturan. Di sini juga ada tuntutan kita lakukan aksi ini adalah 3 tuntutan. Yang pertama, sebelum perusahaan itu tutup 2 bulan yang lalu, mereka sudah memberikan penawaran PHK terhadap karyawan sejumlah 42 orang di perusahaan itu. Itu nilai angkanya adalah kali 1. Tapi pada faktanya sekarang bertanggal 20 kemarin. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.